Selamat pagi, malam, atau siang, Pak Adin dan teman-teman yang sedang menonton. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai unsur kebudayaan yang ada di suku Aceh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Antonia Karin, absen 3 dari kelas 11.1. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai asal-usul dari suku Aceh. Jadi pertama-tama Aceh ini tuh berasal dari suku Mantir atau Manti yang mempunyai keterkaitan dengan Mantera di Malaka yang merupakan bagian dari bangsa Man Khmer. Nah, legenda rakyat Aceh ini menyebutkan bahwa penduduk Aceh pertama itu berasal dari suku Mante dan suku Lan. Nah, Aceh ini juga berasal dari suku-suku di sekitar Pulau Sumatera yang terbentuk sejak zaman Pleistosen. Sehingga terjadi percampuran antara masyarakat Timur Aceh, yaitu Langsa dan Tamiang, dengan suku Mante, Minga, Campa, Melayu, dan Lan. Nah, lalu akibat politik ekspansi dan juga hubungan diplomatik Kesultanan Aceh Darussalam ke wilayah sekitarnya, maka suku Aceh ini tuh juga bercampur dengan suku-suku Gayo, Nias, dan Kluet. Nah, selanjutnya ini kita lihat bahwa wilayah suku Aceh ini tuh berasal dari ujung utara Pulau Sumatera, khususnya itu di wilayah Provinsi Aceh, Indonesia. Dan biasanya ini suku Aceh itu menamai dirinya dengan berbagai macam nama, seperti Akir, Acin, Atse, Asci, dan lainnya. Nah, sekarang kita lihat dari unsur kebudayaan yang ada di suku Aceh. Yang pertama ini kita lihat dari segi teknologi. Nah, segi teknologi ini yang pertama mencakup rumah khas. Nah, jadi rumah khas dari suku Aceh ini tuh dinamainya sebagai rumah Krong Bade. Nah, rumah Krong Bade ini tuh berbentuk persegi panjang dengan arah timur ke barat. Nah, tujuannya itu supaya memudahkan dalam menentukan arah kiblat sholat. Lalu rumah Krong Bade ini tuh berbentuk panggung. Nah, berbentuk panggung ini tuh supaya orang-orang masih dapat beraktivitas di bawah rumah tersebut. Nah, seperti contohnya ini menyimpan alat dan hasil panen dan juga agar terhindar dari serangan binatang buas ataupun bencana alam seperti banjir. Selanjutnya kita lihat dari bagian yang ada di rumah Krong Bade. Yang pertama ini tuh ada Seramoike, yaitu merupakan bagian ruang depan yang fungsinya ini tuh sebagai tempat untuk menerima tamu, bersantai, dan beristirahat. Bahkan sebagai tempat belajar bagi penghuni rumah. Nah, biasanya Seramoike ini tuh hanya menggunakan karpet besar yang memanjang sebagai alasnya. Lalu selanjutnya ini ada Saramoy Tengah, yang merupakan ruangan inti dari kamar-kamar keluarga yang sangat tertutup dan tinggi privasinya. Jadi hanya penghuni rumah saja yang boleh memasukinya, dan ketinggian lantainya pun lebih tinggi dari lantai lainnya. Lalu yang ketiga itu ada bagian Seramoy Likot, yang merupakan berada pada ketinggian lantai yang lebih rendah dan tidak memiliki ruangan di sisi kanan dan kirinya. Nah, si Seramoy Likot ini tuh fungsinya sebagai tempat makan, lalu dapur, sama tempat bercengkrama bagi sesama anggota keluarga. Nah, untuk ruang yang terakhir ini ada namanya ruang bawah, yang biasanya tuh digunakan untuk menyimpan barang-barang pemilik rumah, misalnya kayak alat penumbuk, padi, atau hasil panennya. Lalu juga sebagai ruang bagi penghuni perempuan tuh untuk membuat kain tradisional khas Aceh. Selanjutnya ini di sini kita lihat bahwa rumah Krong Bade ini tuh memiliki berbagai fakta unik. Nah, yang pertama itu ada dari ukiran rumahnya. Jadi, ukiran rumah Krong Bade ini tuh jumlah sama banyak ukirannya tuh menentukan kemampuan ekonomi dari penghuni rumah adat tersebut. Lalu yang kedua ini ada jumlah tangganya yang ganjil. Jadi jumlah tangganya yang selalu ganjil ini tuh sebagai simbol mengenai sifat religius dari masyarakat suku Aceh, di mana masyarakat suku Aceh ini tuh terkenal akan religiusnya terhadap agama Islam. Lalu yang ketiga ini tuh ada pintu yang kecil. Jadi ukuran pintu itu tuh hanya sekitar 120 sampai 150 cm. Yang tujuannya itu sebagai agar setiap tamu ini memberi salam
hormat pada ahli baik atau pemilik rumah dengan membungkuk sebelum memasuki rumah. Lalu, teknologi yang kita lihat selanjutnya ini adalah dari segi makanan khasnya. Jadi, makanan khas yang pertama ini tuh ada kemamah atau ikan kayu. Jadi, kemamah ini tuh terbuat dari ikan tongkol atau ikan tuna yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang pengeringan tersebut tuh membuat ikannya menjadi kering dan berwarna kehitaman seperti kayu. Lalu nanti ikan yang telah dikeringkan tersebut tuh baru diolah dengan berbagai bumbu. Lalu yang kedua ini ada si reboh. Jadi si reboh ini tuh merupakan makanan sehari-hari masyarakat suku Aceh yang berbahan daging sapi yang dibumbui cuka dan rempah-rempah. Nah, biasanya tuh sering disajikan saat momen megang atau bulan puasa. Selanjutnya itu ada mie Aceh. Jadi mie Aceh ini tuh merupakan pengaruh dari budaya India dan Cina. Jadi mie Aceh ini terbuat dari mie kuning tebal yang disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Nah, biasanya tuh ditaburi dengan bawang goreng bersama emping, lalu ada potongan bawang merah, mentimun, dan juga jeruk nipis. Lalu selanjutnya ini ada kue pliak atau pliku. Jadi pliku ini tuh merupakan bumbu utama yang wajib, yaitu berupa kelapa parut yang telah difermentasi. Nah, kuah ini tuh juga diolah dengan tambahan nangka muda, terong hijau, daun melinjo, kelapa parut, hingga kacang panjang. Selanjutnya, makanan khas yang kelima ini ada ayam sampah. Nah, ayam sampah ini tuh sebenarnya ayam goreng yang dilengkapi dengan daun salam koja dan daun pandan yang digoreng kering, sehingga nantinya terasa seperti kerupuk. Lalu, ada namanya makanan yaitu mesekat. Jadi mesekat ini tuh terbuat dari bahan baku seperti tepung, margarin, gula, nanas parut, dan telur. Nah, biasanya makanan ini tuh digunakan sebagai hantaran pihak perempuan ke pihak laki-laki dalam acara perkawinan. Lalu yang ketujuh ini ada kue boy. Nah, kue boy ini tuh sering dijadikan sebagai bagian seserahan dalam acara pernikahan ataupun buah tangan jika berkunjung ke rumah saudara. Nah, tekstur kue boy ini tuh lembut dan kering pada bagian luar. Lalu rasanya itu manis. Lalu yang terakhir ini ada kue sepet. Jadi kue sepet ini yang biasanya lebih kita kenal sebagai kue semprong. Jadi kue sepet ini tuh terbuat dari tepung beras atau tepung terigu, gula, santan, air, telur, dan margarin. Nah, kue ini tuh punya berbagai macam bentuk, yaitu mulai dari bentuk persegi, kipas, dan ada yang digulung. Selanjutnya ini kita lihat teknologinya dari segi pakaian adatnya. Nah, pakaian adat Aceh ini tuh disebut ule balang. Nah, ule balang ini tuh dulu cuma digunakan oleh para raja dan keluarganya, tetapi sekarang ini tuh sering dipakai oleh para pengantin. Nah, ule balang ini tuh merupakan bahasa Melayu, yaitu hulu balang yang artinya ini golongan bangsawan masyarakat Aceh yang memimpin sebuah kenegrian ataupun nenggroe, yaitu wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan saat ini. Nah, untuk pakaian laki-laki ini disebut sebagai linto baro. Nah, linto baro ini tuh terdiri dari baju mekesah, celana siluwu, ijalam gugap, meketap, rencong, dan siwah. Lalu untuk pakaian yang perempuan ini tuh disebutnya sebagai darobaro. Nah, darobaro ini tuh terdiri dari baju kurung, celana cekak musang, sarung kain songket, sama patam due. Selanjutnya, teknologi yang kita lihat ini dari segi senjata adatnya. Jadi senjata tradisional suku Aceh ini tuh namanya rencong. Nah, rencong ini tuh merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. Nah, rencong ini tuh memiliki makna filosofi religius dan keislaman, yaitu genggamnya yang berbentuk huruf Arab yang diambil dari padanan kata bismillah. Nah, jadi rencong ini tuh banyak macamnya. Nah, jadi rencong ini terdiri dari 5 macam. Yang pertama ini tuh ada rencong mecugek, yang itu
terdapat bentukan panahan sama perekat. Lalu yang kedua ini ada rencong pudoy. Nah, pudoy itu tuh berarti belum sempurna, yang dapat dilihat dari bentuk gagang rencongnya. Lalu yang ketiga ini tuh ada rencong mepucok. Jadi rencong mepucok ini tuh punya pucuk di atas gagangnya yang terbuat dari ukiran yang terbuat dari gading ataupun emas. Lalu yang keempat ini tuh ada rencong hulu puntong, yaitu mata rencongnya itu yang terbuat dari logam, lalu gagang rencongnya ini terbuat dari tanduk kerbau, dan sarung rencongnya ini terbuat dari kayu. Lalu yang kelima ini ada rencong mekure, yaitu pada mata rencongnya ini tuh diberi hiasan seperti gambar bunga, ular, lipan, dan lain-lain. Selanjutnya ini kita lihat teknologi dari segi peralatan tradisionalnya. Yang pertama ini tuh ada awok. Jadi awok ini tuh dipakai untuk mengaduk sayur dan gulai yang sedang dimasak. Lalu sekaligus juga berfungsi sebagai layaknya sendok sup untuk mengambilnya sesudah dimasak. Lalu yang keduanya ada genuku. Jadi genuku ini tuh merupakan alat untuk mengukur kelapa yang terbuat dari balok kayu, dan pada ujungnya ini tuh ditancapkan besi pipih bergerigi yang dinamai mata genuku. Lalu yang ketiga ini tuh ada blangong. Jadi blangong ini tuh bentuknya bundar dan terbuat dari tanah liat. Jadi blangong ini tuh dipakai untuk memasak sayur ataupun menggulai ikan dan daging. Selain itu, blangong ini tuh juga digunakan untuk mengongseng biji kopi sebelum digiling. Lalu, yang keempat ini tuh ada lesong. Jadi, lesong ini tuh digunakan untuk menumbuk tepung, padi, kopi, emping, beras, dan lain-lainnya. Nah, lesong ini tuh dapat dibuat dari 3 jenis bahan baku, yaitu kayu, batu, dan besi. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari unsur kebudayaan religiusnya. Jadi, mayoritas suku Aceh ini tuh beragama Islam. Nah, mengenai agama Islam, kita ini pasti tidak terlupakan akan syariat Islam yang terkenal banget di suku Aceh. Nah, jadi di Aceh ini tuh ada syariat Islam yang terkenal akan 6 ajarannya. Jadi yang pertama ini tuh ada akidah. Jadi akidah ini tuh mewajibkan untuk mengokohkan dan mengisi akidah Islamiyah yang berdasarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua ini tuh adalah ibadah. Jadi agama Islam ini tuh mewajibkan setiap muslim untuk menunda ataupun menghentikan segala kegiatannya ketika waktu ibadah tiba. Yang ketiga ini ada muamalah. Jadi muamalah ini tuh pengertian dari pemerintah daerah yang menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah menurut ketentuan syariat Islam. Yang keempat ini ada berusaha untuk mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan syariat Islam dengan menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan. Selanjutnya itu ada yang kelima, yaitu pendidikan dan dakwah Islamiyah. Jadi para muslim ini diwajibkan untuk melancarkan misi pendidikan demi melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu yang keenam itu ada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini tuh merupakan lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Nah, maaf, jadi syariat Islam ini ada 10 ajaran. Jadi yang ketujuh ini ada kemasyarakatan. Jadi kemasyarakatan itu adalah wajib untuk mewujudkan suasana ukhuwah Islamiyah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, misalnya ini tuh mengatur setiap muslim dan muslimah dalam hal berbusana agar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Lalu yang ke-8 ini tuh ada penyelenggaraan syiar Islam. Jadi ini tuh mengenai melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan syiar Islam. Yang ke-9 ini ada pembelaan Islam. Jadi pembelaan Islam itu mengenai menjalankan misi membela Islam, meliputi pemerintah daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU,
dan institusi masyarakat lainnya demi mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam. Yang ke-10 atau yang terakhir ini ada qada, jinayat, munakahat, dan mawaris. Jadi keempat ini tuh merupakan merumuskan berbagai ketentuan yang berkenaan dengan kumpulan pokok dan cara penyelenggaraan qada, kanon jinayat, munakahat, dan mawaris yang sejalan dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya ini hal yang paling terkenal di suku Aceh mengenai agama Islam atau syariat Islam ini adalah hukuman cambuk. Jadi hukuman cambuk itu di Aceh ini diberikan kepada seseorang yang melakukan perzinahan atau hubungan intim secara ilegal. Jadi secara fisik hukuman cambuk ini tuh bertujuan untuk memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku atau masyarakat yang menyaksikan. Nah, secara psikis hukuman cambuk ini tuh berkaitan dengan rasa malu karena pelaku ini dihukum di depan masyarakat luas. Selanjutnya kita lihat dari religi. Ini ada adat istiadat yang namanya ini tuh Kanduri Pangule. Jadi Kanduri Pangule ini tuh salah satu adat istiadat yang dilakukan untuk merayakan Maulid Nabi, yaitu di mana pada adat istiadat ini para ibu ini tuh akan menyiapkan makanan ataupun kue-kue yang akan dibawa ke masjid atau lapangan. Nah, nantinya di masing-masing tikar ini tuh sudah tercantum nama gampong dan para tamu ini dapat duduk sesuai dengan nama gampong. Nah, jika makanan yang disajikan itu tersisa, maka para pengunjung ini harus membawa pulang sisa makanan tersebut. Selanjutnya ini ada tradisi nih. Jadi di sini pertama ini ada tradisi sumang. Nah, sumang ini tuh merupakan upacara yang dilakukan suku Aceh dengan tujuan supaya manusia itu tuh menjadi makhluk yang berpendidikan dan memiliki akhlak mulia. Lalu ada pesi juek, yaitu merupakan upacara adat yang dilakukan saat upacara perkawinan, kematian, kelahiran, dan jenis selamatan lainnya. Nah, pesi juek ini tuh memiliki arti sebagai pendinginan dengan maksud mendoakan supaya tujuannya itu tercapai. Lalu yang ketiga ini tuh ada ure tulak bala yang merupakan upacara adat untuk menolak mara bahaya dan meminta perlindungan dari Tuhan. Nah, upacara ini biasanya dilakukan pada bulan Safar. Selanjutnya ini tuh ada upacara kelahiran yang dinamai sebagai Peutron Anak. Jadi Peutron Anak ini merupakan tradisi yang nantinya itu akan dipimpin oleh pemuka agama yang di sampingnya ini terdapat air zam-zam, sari kurma, dan ayam panggang serta buah-buahan. Nah, nanti setelah dibacakan doa-doa, bayi tersebut ini akan dicicipi berbagai macam rasa ke lidahnya. Nah, tujuannya tuh supaya indera perasaannya itu lebih sensitif. Nah, jadi sebenarnya apa itu Peutron Anak? Jadi Peutron Anak ini tuh merupakan tradisi untuk menyambut kelahiran bayi, yang dimana biasanya tuh digelar setelah anak ini tuh berumur 44 hari, 3 bulan, 5 bulan, hingga 7 bulan. Selanjutnya ini ada upacara kematian, yang namanya itu merupakan tradisi rehab. Jadi, tradisi rehab ini tuh merupakan tradisi yang menyiapkan sebuah kamar sakral yang nantinya akan ditinggali ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, nanti barang-barang akan ditinggalkan. Misalnya ini kayak pakaian terakhir yang dikenakan oleh orang meninggal yang nantinya ini tuh akan disimpan di dalam kamar rehab yang telah disakralkan selama 40 hari. Nah, selanjutnya kita lihat dari unsur kebudayaan kesenian. Yang pertama ini kita lihat dari segi lagu daerahnya. Jadi, lagu daerah Aceh ini tuh ada Aceh Lon Sayang. Nah, Aceh Lon Sayang itu memiliki makna sebagai rasa cinta dan melambangkan rasa syukur masyarakat Aceh terhadap daerahnya. Yang kedua ini pasti kita kenal banget lagunya, yaitu lagu Bungong Jempa. Nah, Bungong Jempa ini tuh menggambarkan keindahan bunga kantil khas Aceh dan keindahan Aceh dengan keberagaman budayanya.
Selanjutnya alat musiknya itu dikenal namanya itu serune kale. Jadi serune kale ini tuh terbuat dari kombinasi kayu, kuningan, dan tembaga. Nah, bentuk pangkal di bagian peniupnya itu ramping dan semakin melebar seperti corong di bagian ujungnya. Nah, serune kale ini tuh dimainkan dengan cara ditiup yang memiliki 7 lubang untuk mengatur nada. Nah, pada tubuh serone kale ini terdapat hiasan dengan berbagai ukiran dan hiasan kayu dari kuningan ataupun tembaga. Nah, serone kale ini tuh dimainkan bersama rapai dan gendang pada acara-acara hiburan, tarian, penyambutan tamu kehormatan. Selanjutnya, di kesenian ini juga kita bisa lihat lukisan-lukisan yang berasal dari suku Aceh, yang biasanya ini kita kenal sebagai ornamen Aceh. Selanjutnya, Aceh ini juga ada batik khasnya yang namanya itu ada batik pintu Aceh. Jadi batik pintu Aceh ini tuh terinspirasi dari pintu tradisional Aceh yang pendek. Nah, motif ini tuh mewakili kepribadian orang Aceh yang selalu rendah hati dan sabar. Yang kedua ini tuh ada batik Kerawang Datar. Jadi batik Kerawang Datar ini tuh melambangkan perwujudan nilai-nilai agama dalam interaksi sehari-hari, dalam pekerjaan dan masyarakat. Selanjutnya, di kesenian ini juga ada silat. Nah, silatnya ini namanya adalah silat Aceh. Jadi, silat Aceh ini tuh dipelajari untuk menghadapi musuh di medan perang, untuk mengusir penjajah dari Portugis, Belanda, hingga Jepang. Nah, silat Aceh ini tuh punya kekhasannya sendiri loh, yaitu yang terlihat dari gerakannya dan tata cara mempelajarinya. Nah, tahap mempelajari silat Aceh ini tuh biasanya diawali dengan doa sebagai penambah semangat, keyakinan, dan kemantapan dalam belajar. Lalu, di keseniannya juga kita dapat lihat dari berbagai tarian suku Aceh. Yang pertama ini tuh ada tari saman. Nah, tari saman ini tuh ditampilkan oleh minimal 9 orang dengan iringan syair-syair yang berisi pujian dalam agama Islam. Nah, maknanya itu tuh tentang kepahlawanan, pendidikan, dan keagamaan. Yang kedua ini tuh ada tari Ratoh Jaro. Jadi, tari ini tuh ditarikan oleh penari perempuan dengan iringan musik rapai. Yang maknanya itu bahwa perempuan Aceh ini tuh adalah orang yang kuat, tangguh, dan berani. Yang ketiga ini tuh ada tari sedati. Nah, tari sedati ini tuh berkembang di daerah pesisir. Nah, tari ini tuh merupakan tari yang energik, penuh semangat, dan dilakukan dengan berdiri serta iringan musik serta syair. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari seni pertunjukannya. Jadi di Aceh ini tuh ada terkenal akan seni pertunjukan mop-mop. Nah, jadi mop-mop ini tuh merupakan seni pertunjukan yang di dalamnya ini tuh ada tarian, terus ada cerita, dan nyanyian lewat berbalas pantun dengan ungkapan-ungkapan yang lucu, menggelikan, dan penuh humor. Nah, jadi mop-mop ini tuh berasal dari Kabupaten Pidie sejak tahun 50-an. Namun mulai tersebar nih ke Kabupaten Aceh tuh pada tahun 60-an. Selanjutnya kita lihat unsur kebudayaan dari segi bahasa. Nah, yang pertama ini tuh ada aksara Aceh. Nah, jadi aksara Aceh ini tuh berhuruf Arab dan Jawi, yaitu kumpulan huruf berbasis abjad Arab yang umumnya ini tuh digunakan untuk menuliskan teks dalam bahasa Melayu. Nah, ini bisa dilihat ada berbagai contoh dari aksara Aceh. Lalu untuk dialek dari bahasa Aceh sendiri ini terdiri dari 3 dialek. Yang pertama itu ada dialek Bait Lambuot, yang kedua ada dialek Masjid Puntet, sama dialek Pantai Ketapang. Nah, lalu suku Aceh ini juga terkenal akan hikayatnya yang bernama Perang Sabi. Jadi, Perang Sabi ini tuh merupakan
hikayat yang terdiri dari dua genre, yaitu genre tambeh sama genre epos. Nah, jadi kalau yang genre epos ini tuh biasanya melukiskan peristiwa perang yang berlangsung di berbagai tempat di Aceh. Nah, biasanya tuh dilukiskan keberanian dan keperkasaan perlawanan para pejuang hingga tewas sebagai syuhada. Sedangkan kalau hikayat Perang Sabi yang genre tambah ini tuh kebanyakan ditulis oleh para ulama yang berisi nasihat, ajakan, dan seruan untuk terjun ke medan jihad fi sabilillah yang menegakkan agama Allah dari rongrongan kafir dan meraih imbalan pahala yang besar. Nah, untuk tingkatan bahasanya ini, suku Aceh ini tuh tidak ada tingkatan bahasa. Lalu kita lanjut ke unsur kebudayaan mata pencaharian. Jadi umumnya suku Aceh ini tuh berprofesi sebagai melancang. Jadi melancang ini tuh merupakan profesi yang dilakukan oleh penduduk yang mendiami daerah pinggir pantai. Nah, mereka ini tuh akan mendirikan pondok-pondok kecil di pinggir laut yang disebut sebagai lancang, yaitu sebagai tempat memasok garam. Terus ada juga teknik yang lain yang namanya itu adalah temireh. Jadi temireh ini adalah teknik yang menghasilkan kadar garam yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ini tuh suku Aceh sering berprofesi sebagai semeplah. Jadi semeplah ini tuh pekerjaan yang kerjanya itu tuh pergi membelah kayu untuk keperluan alat-alat rumah di gunung-gunung. Nah, pekerjaannya itu dilakukan seperti memotong ataupun menebang dan mengangkat kayu ke atas panggung tempat penggergajian balok. Dan semeplah ini tuh dilakukan secara tolong-menolong. Lalu yang kedua ini kita lihat dari unsur kebudayaan ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama ini tuh Aceh ini tuh punya kalender yang berbeda juga dari suku lainnya. Yang namanya itu tuh kalender Aceh. Nah, jadi kalender Aceh ini tuh mengacu pada sistem Kenenong, yaitu ilmu yang diterapkan orang Aceh zaman dulu. Jadi Kenenong ini tuh menggelar suatu kegiatan berdasarkan pada gejala ataupun fenomena alam. Nah, lalu penanggalan kalender Aceh ini tuh menyesuaikan dengan penanggalan bulan Arab ataupun Hijriah. Jadi nama-nama bulan dalam kalender Aceh ini tuh berasal dari peristiwa masa silam yang terjadi di bulan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat dalam kalender Aceh ini tuh nama bulan dan nama harinya tuh berbeda dari nama bulan dan nama hari yang kita kenal. Contohnya kayak ada Asan Usen, terus Sapa, Molot, Adwe Molot, Molot Ake, lalu harinya juga kayak Alehat, Selanyan, Selasa, Rabu, Hameh, Jumat 1, gitu. Nah, selanjutnya ini, dalam sistem pengetahuan dikenal juga Hame atau pantangan. Jadi untuk pantangan yang terkenal di suku Aceh ini tuh ada pantangan mengenai melangkahi orang tidur atau kepala orang yang sedang tidur. Itu taling ke urang atau ule urang . Lalu ada duek babah pintowe atau rinyan rumoe. Jadi itu pantangan untuk duduk di pintu atau tangga rumah. Yang ketiga ini ada menjamu bak ureng inong hanalakwe. Itu pantangan mengenai ya. Lalu ada suguet owek ngon suguet patah, yaitu mengenai pantangan menyisir dengan sisir patah. Nah, jadi untuk pantangan yang jame bakureng inoweng hanalakwe itu artinya pantangan mengenai bertamu ke rumah perempuan ketika suaminya itu tidak di rumah. Nah, selanjutnya ini tuh ada hewan khas dari suku Aceh. Jadi hewan khas suku Aceh ini tuh terkenal dengan lembunya. Terkenal akan hewan lembu, yaitu hewan yang memiliki bagian penting dalam kebudayaan masyarakat Aceh. Jadi, mengapa lembu ini tuh menjadi bagian penting dalam kebudayaan masyarakat Aceh? Karena dalam tradisi Mak Megang yang berlangsung setiap tahun ini tuh harus setidaknya ini ada satu lembu.
Nah, lalu tak hanya itu, dalam ritual perkawinan sebagai salah satu puncak dari rangkaian cycle life manusia di beberapa kawasan pesisir Aceh ini, kehadiran lembu ini juga menjadi penentu kualitas kekayaan. Nah, lalu ada juga berbagai ungkapan yang menyertai lembu dari struktur komunikasi masyarakat Aceh. Contohnya itu lage tapetungoh leme lamon, yaitu untuk orang yang tak tahu berbalas budi dan jasa. Selanjutnya ini ada tumbuhan khasnya, yaitu ada boh gadong. Jadi, boh gadong ini tuh sebenarnya sejenis dengan ubi ungu. Namun, buah ini tuh menjadi buah langka yang sangat sulit dicari di pasar tradisional. Jadi, warga di pedalaman ini tuh sering mengkonsumsi buah gadong karena dipercaya tuh dapat mengobati penyakit lambung dan penyakit jantung. Nah, syaratnya ini tuh buah gadong ini tuh dimakan secara mentah setelah dibersihkan, karena buah gadong yang memiliki lendir itu akan berkhasiat untuk mengobati penyakit. Selanjutnya, di sini ada sistem pengetahuan mengenai konsep kanan kiri, yaitu konsep kanan kiri ini tuh selalu tersosialisasi dalam kehidupan orang Aceh sejak dini. Jadi orang Aceh ini tuh diajarkan untuk menggunakan tangan kanannya dalam melakukan sesuatu. Jadi misalnya kayak bersalaman, memanggil, menerima sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu. Bahkan seorang kidal pun dalam masyarakat Aceh ini tuh dipantangkan dengan dengan tangan kiri. Nah, orang Aceh ini tuh memiliki kepercayaan bahwa tangan kanan ini tuh merupakan simbol dari kebijakan. Jadi, tidak heran jika setiap aktivitas dan interaksi sosial masyarakat Aceh ini tuh dominan menggunakan tangan kanan. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari unsur kebudayaan perkawinan. Nah, jadi dalam perkawinan Aceh, biasanya mahar yang digunakan ini adalah jelame. Jadi, dalam adat istiadat Aceh, hanya dikenal mahar berupa uang dan emas. Jadi, kalau di bagian barat Aceh ini tuh, mahar berupa emas yang diberikannya itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, biasanya tuh berjumlah antara belasan sampai puluhan mayam. Sedangkan kalau di daerah timur itu, mahar yang digunakan ini tuh biasanya di bawah belasan, tetapi menggunakan uang tambahan yang biasanya tuh disebut sebagai peng angoh. Nah, uang tambahannya ini tuh untuk membantu pihak perempuan untuk menyelenggarakan pesta dan membeli isi kamar. Selanjutnya ini tuh ada syarat perkawinan nih di suku Aceh. Jadi yang pertama ini tuh ada baranop atau tahap melamar. Jadi di bab ranop ini tuh pihak keluarga akan mengirim selangke untuk mengurusi perjodohan. Nah, pada hari yang disepakati, pihak pria ini tuh akan mendatangi pihak perempuan dengan membawa siri sebagai penguat ikatan. Lalu yang kedua ini tuh ada jak batanda yang merupakan tahap pertunangan. Jadi kalau misalnya lamarannya itu diterima, maka pihak pria itu akan datang kembali untuk pekong haba, yaitu membicarakan kapan hari perkawinan itu akan dilangsungkan, lalu besar jelame dan banyaknya tamu. Lalu pada acara ini, pihak pria ini tuh akan mengantarkan berbagai makanan khas daerah Aceh, misalnya kayak bulukat, kuning dengan tumpau, lalu ada aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita dan juga perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga pria. Lalu ada tueng linto baro yang merupakan tahap pelaminan. Jadi, sebelum perkawinan berlangsung, ada 3 hari 3 malam yang diadakan upacara mengacak atau memakai inai bagi kedua mempelai. Yang kemudian ini akan dilakukan ijab kabul. Jadi selanjutnya acara tueng linto baro ini yaitu merayakan kebahagiaan juga untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada seluruh kaum kerabat. Nah, selanjutnya ini kita lihat pakaian yang digunakan saat ada perkawinan di suku Aceh. Nah, jadi pakaian yang digunakan oleh para pengantin ini
adalah pakaian khas dari suku Aceh, yaitu ule balang. Nah, yang laki-laki ini disebut sebagai linto baro dan yang perempuan ini disebut sebagai daro baro. Nah, untuk perayaan perkawinan suku Aceh ini ada dua. Yang pertama ini ada Tuan Linto Baro, yaitu merupakan prosesi penjemputan mempelai pria beserta keluarganya untuk mengunjungi kediaman mempelai wanita, lalu menyerahkan talam yang berisi pakaian dan kebutuhan sehari-hari untuk pengantin wanita. Yang selanjutnya ini akan disuguhkan dengan hidangan khusus yang disebut idang bubisan ataupun hidangan nasi untuk besan. Yang kedua ini tuh ada Tueng Darabaro, yaitu merupakan prosesi penjemputan mempelai wanita beserta keluarganya secara hukum adat dengan datang membawa kembali talam dari keluarga pria saat Linto Baro. Namun talam tersebut ini kini sudah diisi dengan berbagai jenis hantaran berupa makanan khas Aceh, termasuk ada kue boy, bolu, kue karah, wajeb, dan hidangan tradisional lainnya. Nah, perkawinan di suku Aceh ini juga ada tradisinya. Yang pertama ini tuh ada tradisi idang dan penewoe, yaitu merupakan hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya, berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari. Dan saat pengantin baru merayakan lebaran pertama dan pergi ke rumah kerabatnya untuk pertama kali, maka wajiblah mereka untuk membawa makanan dan adat ini akan terus berlangsung hingga sang istri ini tuh punya anak, yakni mertua membawa makanan dan sang istri ini membalasnya. Lalu yang kedua ini tuh ada tradisi pesijuat, yaitu yang dilakukan untuk memberikan semangat, doa, dan restu kepada orang yang dituju oleh kedua belah pihak, yang dilakukan sebelum dan setelah ijab kabul. Nah, untuk adat yang ketiga, tradisi yang ketiga ini tuh ada Koh Gigo. Jadi Koh Gigo ini tuh merupakan tradisi 7 hari menjelang resepsi pernikahan di mana pengantin wanita ini tuh akan melakukan sesi Koh Gigo atau mengikir kiki bagian depan yang lalu akan diberikan obat penguat gigi atau bajaruwek setelahnya. Nah, tujuan dari tradisi Koh Gigo ini tuh adalah untuk memperkuat sekaligus memperindah tampilan gigi di hari istimewa. Nah, inilah akhir dari unsur kebudayaan suku Aceh. Yang terakhir ini adalah refleksi dari saya. Jadi setelah melihat kebudayaan yang dimiliki oleh suku Aceh, saya itu menyadari bahwa Aceh ini tuh bukanlah hanya sebuah wilayah, melainkan di dalamnya ini tuh terdapat beragam budaya, adat istiadat, tradisi yang sebelumnya tuh belum pernah saya ketahui. Nah, keberagaman tersebut itu menjadi suatu kekayaan yang menjadikan ciri khas dari suku Aceh, yang tentu harus saya dan kita hargai dan menjaganya di tengah banyaknya budaya-budaya luar yang mengancam budaya asli Indonesia. Nah, tak hanya itu, melihat suku Aceh yang memiliki banyak sekali budaya dan tradisi juga menyadarkan saya akan beragamnya budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang terdiri dari banyak suku. Nah, maka dari itu penting bagi saya dan kita untuk terus menghargai dan mempertahankan identitas budaya yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai unsur kebudayaan suku Aceh. Sekian dan terima kasih.